Pernah kebayang nggak gimana ceritanya seorang dalang wayang kulit tradisional bisa jadi bintang besar di era YouTube? Nah, kali ini kita bakal bahas kisah luar biasa dari seorang maestro budaya, Ki Seno Nugroho. 48. Di usia inilah ikon budaya ini berpulang, dan kepergiannya, wah, itu benar-benar mengguncang banyak orang. Ini jadi pertanyaan besar, kok bisa meninggalnya seorang dalang bikin geger dunia seni Indonesia? Apa yang begitu spesial dari beliau? Oke, untuk ngerti dampaknya yang luar biasa itu, kita harus lihat dulu gimana caranya beliau merevolusi dunianya sendiri, yaitu dunia pewayangan. Mungkin ada yang belum familiar, dalang itu apa sih sebenarnya? Well, ini bukan sekedar pemain boneka ya, jauh lebih dari itu. Dalang itu ibarat jantungnya pertunjukan wayang kulit. Dia itu pencerita, seniman, sekaligus penjaga warisan budaya. Semuanya jadi satu dalam satu orang. Terus, apa yang bikin Ki Seno ini beda dari yang lain? Nah, ini dia kuncinya. Beliau itu jago banget memadukan tradisi dengan humor yang spontan, yang relevan sama zaman sekarang, dan pastinya lucu banget. Inilah resep rahasia yang bikin dia melejit dari sekedar dalang jadi seorang bintang. Tapi, inovasi keren kayak gini nggak muncul tiba-tiba loh. Ada ceritanya. Yuk kita lihat dari mana asal-usul dalang hebat ini. Gimana nggak jago, Ki Seno ini ternyata generasi keempat dari dinasti dalang. Jadi darah seninya itu udah ngalir turun-temurun, mulai dari kakek buyutnya Ki Jayeng yang seorang abdi dalam di keraton, terus ke kakek dan ayahnya yang juga dalang ternama. Coba bayangin deh, beban tradisi sebesar ini udah ada di pundaknya sejak umur 10 tahun. Nah, yang menarik, meskipun lahir di keluarga dalang, semangatnya itu justru benar-benar membara karena kekagumannya sama dalang legendaris lain, Ki Mantep Sudarsono. Jadi, ini bukan cuma soal warisan keluarga, tapi juga soal inspirasi. Ki Seno itu nggak cuma terima warisan tradisi gitu aja. Nggak. Dia datang untuk mengubahnya, untuk merevolusinya, biar pas dan nyambung sama penonton modern. Gimana caranya? Nah, beliau ini melakukan sesuatu yang berani. Dia menggabungkan dua gaya atau pakem utama yang biasa disebut gagrak. Ada gagrak Yogyakarta, gaya dari daerah asalnya, dan gagrak Surakarta. Dengan ahli, dia campur keduanya. Hasilnya, pertunjukan yang jadi jauh lebih dinamis, unik, dan yang pasti nggak kaku lagi. Dan inilah bumbu rahasia kesuksesan Ki Seno. Pertama, humornya itu spontan dan kekinian banget. Kedua, cara dia menghidupkan karakter punakawan, wah itu karismatik abis. Dan yang paling penting, jangkauannya itu global. Beliau nggak cuma manggung di Belanda atau Belgia, tapi juga live streaming pertunjukannya buat penonton di seluruh dunia. Ini dia wayang di era digital. Sayangnya, di saat lagi di puncak-puncaknya, cerita ini harus berbelok sebuah babak yang tragis. 3 November 2020, sebuah tanggal yang saya yakin akan selalu diingat oleh para penggemar beliau. Di tanggal itu, Ki Seno Nugroho berpulang karena serangan jantung gak lama setelah beliau bersepeda. Tentu aja kepergian yang begitu mendadak ini meninggalkan duka yang sangat mendalam. Tapi apakah ceritanya berhenti di situ? Tentu tidak. Mari kita lihat gimana warisan kuat dari sang maestro ini terus hidup. Warisan yang paling dekat tentu saja adalah keluarga yang beliau tinggalkan. Ada istrinya Agnes Widyasmoro dan ketiga anak mereka. Semangat Ki Seno terus hidup lewat mereka, bahkan beberapa di antaranya juga ikut terjun melanjutkan karya seni ayahnya. Dan pengaruhnya nggak berhenti di keluarga. Kelompok karawitan atau musik gamelan yang mengiringi beliau, namanya Wargo Laras, yang isinya ada sekitar 50 musisi, juga terus tampil. Mereka terus berkarya, menjaga semangat sang maestro tetap menyala. Pada akhirnya, kisah Ki Seno ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan bersama. Gimana sih caranya kita bisa menjaga tradisi kuno biar tetap relevan dan hidup untuk generasi selanjutnya? Mungkin jawabannya ada di perjalanan hidup Ki Seno sendiri, yaitu lewat inovasi, relevansi, dan yang paling penting, lewat semangat dan cinta yang tulus terhadap budaya.